Ya teman-teman, 2 bulan lagi Pak Jokowi akan purna tugas dan pensiun. Kita sudah tahu penggantinya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu di sana ada pro dan kontra. Ada orang-orang yang merasa sedih karena ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Ada yang merasa bahwa wah, Pak Jokowi ini dosanya besar banget ini, ya. Mereka melihat dari sudut pandang masing-masing. Kalau saya sendiri merasa bahwa Pak Jokowi itu memang ada positif dan negatifnya juga. Karena dari awal juga saya mendukung Pak Jokowi, kemudian ketika ada kemarin gonjang-ganjing pemilu, kemudian politik-politik dinasti, saya kecewa. Ya, tapi saya tidak menafikan juga pembangunannya luar biasa. IKN, saya mendukung IKN. Ya, apapun yang terjadi, Pak Jokowi telah memberikan hal yang terbaik, meskipun seorang pemimpin tidak bisa memberikan kepuasan kepada seluruh warganya. Kita tahu itu, teman-teman. Jadi mari kita lihat sama-sama bagaimana reaksi daripada netizen ketika Pak Jokowi ini akan pensiun dan purna tugas, teman-teman ya. Pak Jokowi saat di acara zikir itu ya, sampai nangis dia. Selamat siang teman-teman. Saya tuh gak pernah sedih ya, seumur hidup tuh saya gak pernah menangis, gak pernah. Kesedihan dalam hidup saya banyak, cuman saya tidak pernah tangis sih gitu. Karena saya merasa bahwa setiap ujian yang Allah berikan pada saya itu saya bisa lalui walaupun sulit melaluinya gitu. Tapi saya, dalam hati saya ada keyakinan bahwa saya pasti bisa melalui. Ngapain saya cengeng nangis, ngeluh-ngeluh nangis gitu. Saya ditinggal orang tua saya gitu, saya nggak diajak gitu, orang tua saya pulang ke Jawa, saya nggak diajak, nggak diurusin, nggak dikasih makan. Saya nggak sedih. Waktu suami saya meninggal, saya nggak nangis. Oh, saya malu kalau nangis sama Allah tuh malu. Malu sama Allah kalau nangis. Saya nggak nangis, walaupun kesedihan itu ada di dada saya. Tapi lucunya ya, ketika Pak Jokowi pamit itu meminta maaf karena beliau hanya orang biasa, ya, banyak kekurangan, pamit untuk menyelesaikan jabatannya gitu, mohon maaf atas kesalahannya itu. Saya seperti orang patah hati ya. Patah hati. Seperti orang yang akan ditinggalkan oleh kekasihnya ya. Wow. Kenapa begitu? Karena saya merasakan selama 10 tahun ini banyak sekali orang yang mencaci maki, menghina Pak Jokowi, dan itu sebenarnya yang masih menjadi beban dalam hati saya ya. Kenapa saya begitu sedih ketika Pak Jokowi pamit untuk menyelesaikan tugasnya? Itu saja sih yang saya mau ungkapkan. Cuma PKI yang tidak mau menerima permintaan maaf dari Presiden Jokowi atas kesalahannya dalam memerintah. Ya, sekali lagi cuma PKI. Berlebihan Bapak ini. Pak Jokowi harus kita maafkan? Rocky Gerung. Dia boleh minta maaf pada Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Dan mungkin Tuhan akan bilang, oke, minta maaf pada rakyat. Sebagai kepala negara, terangkan dulu apa salahmu emang. Kan rakyat tuduh bahwa Anda pembohong. Bener nggak Anda pembohong? Kayak begitu. Anda menipu rakyat dengan BLT. Bener nggak begitu? Jadi Pak Jokowi sendiri mesti terangkan, kesalahan saya adalah menyogok rakyat dengan BLT. Kesalahan saya adalah tidak patuh pada konstitusi dalam pencalonan anaknya sendiri. Kan itu dua soal itu aja dia minta maaf, baru rakyat bilang, oh itu salahnya. Padahal sebetulnya lebih banyak lagi kesalahannya. Jadi jangan sekedar minta maaf, tapi dia nggak memberitahu tuh kesalahan dia di mana. Rakyat menuntut itu, karena udah ada kemarin 2 kali pengadilan rakyat yang mengundang Jokowi. Mesti Jokowi datang buat pertanggungjawabkan. Oh itu nggak ada di konstitusi, memang nggak ada di konstitusi pengadilan rakyat. Tetapi etika seseorang yang merasa bersalah, kalau dia merasa bagus, datang dong ke pengadilan rakyat tuh. Yes. Oke. Baik, Jokowi ini hebat. Pak Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemimpinannya selama 10 tahun yang mungkin tidak dirasakan oleh semua orang. Tapi aku rasa banyak yang merasakan kerjanya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi mengaku, saya ini bukan Tuhan, saya hanya manusia biasa. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya tidak bisa membantu semua orang karena aku ini hanya manusia biasa. Dan saya mohon maaf atas pemimpinan saya selama 10 tahun. Ada kurangnya. Jokowi ini minta maafnya itu tulus dari hati itu. Aku baru kali ini dengar seorang presiden di akhir jabatannya itu tetap tulus seperti ini gitu loh. Maksudnya kalau dia boleh berambisi ya, ini mah akhir jabatan saya ya, terserah saya mau minta maaf atau enggak. Pak Jokowi ini tetap aja minta maaf kepada masyarakat Indonesia karena dia itu merasa dia itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Pak Jokowi ini nggak tahu ya hatinya itu terbuat dari mana gitu loh, kok bisa
minta maaf padahal seorang presiden. Tapi dia itu selalu percaya kepada masyarakat Indonesia bisa bekerja sama pemerintah. Dan untuk Pak Prabowo, semoga aja Pak Prabowo bisa menyatukan Indonesia lebih baik dan juga hukum-hukumnya itu diratakan, Pak. Banyak yang DM ke aku nanya, kenapa sih Mbak sekarang membenci Jokowi? Dulu kan pendukungnya. Gini teman-teman, saya itu tidak membenci Jokowi, tetapi saya sebagai relawan yang memilih beliau dan mendukung beliau 2 periode, itu saya sangat kecewa. Dulu saya mendukung Pak Jokowi, ini karena saya punya harapan besar terhadap beliau, bisa merubah wajah Indonesia yang terlihat buruk di mata dunia menjadi negara yang baik di mata dunia. Dan itu sudah dibuktikan oleh beliau dengan cara memperbaiki infrastruktur, ya, membangun jalan tol, memperbaiki bandara, ya, membangun bendungan dan sebagainya. Itu semua saya akui dan saya apresiasi bahwa hasil kerja beliau memang menurut saya bagus ketika itu, ya. Di akhir masa jabatannya beliau ternyata saya dikecewakan. Banyak sekali relawan-relawan yang mendukung beliau ini, ya, yang tadinya pasang badan, apapun itu isu tentang beliau ini kita tepis semuanya melalui media sosial. Siapapun yang berbicara buruk tentang Pak Jokowi, kami berani lawan. Benar-benar. Saya kecewa itu ketika Pak Jokowi mengiyakan, ya, menyetujui kalau si Gibran ini maju menjadi cawapres. Seperti saya. Saya bukannya nggak suka atau nggak setuju kalau Gibran ini menjadi cawapres, tapi secara kepantasan bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Masa anaknya mencalonkan menjadi wakil presiden? Itu sih hak semua warga negara, ya teman-teman. Tapi apa yang menurut saya, jadi kesannya itu haus kekuasaan gitu loh. Yang tadinya Pak Jokowi itu dituduh kemaruk, ya, pengen 3 periode. Nah, saya pun menepis itu, berita itu saya tepis. Nggak mungkin Pak Jokowi itu taat konstitusi, nggak mungkin Pak Jokowi itu mau sama seperti saya ini mbaknya itu digaungkan oleh orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Udahlah pokoknya bla 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 banyak sekali, ya. Saya menepis itu semua. Ternyata benar adanya bahwa Pak Jokowi ini memang minta 3 periode ke Bu Mega. Tapi Bu Mega ini karena memang taat konstitusi, akhirnya tidak menyetujui gitu loh. Tidak menyetujui kalau Pak Jokowi ini maju 3 periode karena ya tidak sesuai lah, ya. Itu 3 periode ditolak, akhirnya anaknya lah ini yang disuruh maju, si Gibran, ya, dengan cara menabrak konstitusi, ya. Umurnya itu loh belum cukup, baru 36 tahun, seharusnya kan 40 tahun, ya. Melalui MK, ya, yang pamannya sebagai ketua MK, Anwar Usman, ya, itu yang mengesahkan. Dan belum cukup, berpolitiknya itu belum cukup gitu loh menurut saya, karena baru maju menjadi wali kota itu 2 tahun gitu loh, baru 2 tahun menjadi wali kota. Jadi belum begitu mental untuk berpolitiknya itu kurang gitu loh guys, menurut saya. Ini bukan saya nggak setuju Gibran maju menjadi cawapres, enggak, tapi menurut saya itu belum saatnya, sabar aja dulu gitu loh maksud saya. Akhirnya rejim dinasti disematkan kepada Jokowi oleh rakyat Indonesia saat ini, ya. Bapaknya jadi presiden, anaknya cawapres, yang satu wali kota, yang satunya malah mau mencalonkan jadi gubernur, jadi atau enggak, ya si Kaisang. Ditambah lagi membuat kebijakan yang menurut saya mencekik rakyat, ya. Itu semuanya pada naik, sembako naik, listrik naik, semua dipajakin, ya kan. BPJS naik, UKT naik. UKT itu uang kuliah tunggal, ya. UKT. Gimana anak-anak kita mau sekolah tinggi, UKT-nya aja naiknya gila-gilaan, ya kan? Sedangkan nyari kerja harus S1. Harus S1 sekarang. Belum lagi ditambah menteri-menterinya tukang korupsi, ya, para pejabatnya semakin amburadul, nggak mentaati peraturan, ya kan? Nggak tahulah ini negara. Pusing. Ayo guys, kita itu harus bersuara. Ketika pemerintah itu tidak benar, ketika pemerintah itu membuat kebijakan yang sekiranya membuat kita itu
sengsara, ya kita harus berani speak up gitu loh. Nah gitu teman-teman, kenapa alasan saya sekarang ini tidak pro terhadap Jokowi, ya karena yang sudah saya jelaskan tadi gitu loh. Ya. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu saat kampanye Prabowo dan Gibran, ya, ketika ada pihak-pihak atau kelompok tertentu yang berpikiran negatif terkait dengan Prabowo dan Gibran, mereka kemudian merespon itu dengan tagline dijogetin saja. Nah kali ini ada pihak-pihak yang kemudian juga negatif thinking terkait dengan pelaksanaan atau masa depan IKN yang dianggap 100%, ya, walaupun ini yang memberikan statement itu adalah profesor. Ya. Saya juga heran ada profesor, gelar profesor yang kemudian berani memastikannya 100% gagal, pasti total gagal. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Dan banyak pihak-pihak yang lain lagi yang tentu seide dengan pikiran-pikiran itu mau mengatakan IKN adalah akan mangkrak. Ya. IKN merupakan museum kegagalan seorang Profesor Amin Rais, ya, Pak Jokowi. Tetapi kemudian muncul tagline dari Pak Jokowi, ya dimotorin saja. Ini tagline dari kita ya, bukan Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menjawab itu semua keraguan tentang ketidakjadian untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara dengan hadir ya, membawa influencer, para artis untuk bermotor bersama memeriksa kondisi IKN, membawa mereka untuk melihat, dan tentu harapannya ada kapitalisasi informasi yang akan di-influencing, ya, akan disebarluaskan, speed di media sosial oleh para influencer ini. Saya kira ini sebuah tingkat kecerdikan yang terus-menerus ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika ia diragukan untuk bisa membawa transisi Indonesia, khususnya dari Ibu Kota Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara. Ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat bagaimana memang pertarungan politik kelihatannya mereka saling singgung, saling kadang-kadang saling beririsan ya. Nah karena itu buat publik sekalian, teman-teman sekalian, tidak usah seserius kita melakukan katakanlah memberikan suatu dukungan tanpa kekritisan ya. Kita tidak berpihak kepada siapapun ya, pada partai manapun, pada sosok manapun, kalau itu tidak berpihak pada rakyat mayoritas. Jadi keberpihakan kita adalah keberpihakan pada mayoritas, pada hak-hak hidup mereka, pada hak-hak kesejahteraan mereka, pada hak-hak kedamaian ya dalam kehidupan. Dan kita butuh sosok-sosok pemimpin yang tentunya sampai hari ini Indonesia masih memilikinya, dan kita masih percaya sangat kuat sekalipun ada banyak pihak-pihak bahkan dari partai-partai yang besar ya, partai-partai di mana Pak Jokowi sendiri hadir, sekalipun kemudian ketua umumnya memberikan statement kita main-mainkan terlebih dahulu ya, tapi kelihatannya dalam tayangan-tayangan yang bisa kita saksikan yang mau dimain-mainkan itu ya tak tergoyahkan. Justru kelihatannya ini menjadi sebuah situasi yang terbalik, bahkan mau mempermainkan ya, kalau mau mempermainkan, tapi saya kira tidaklah, hanya kesannya seperti itu. Pihak-pihak yang kemudian terus menyinyir atau terus berpikiran negatif terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, ya harus kemudian mencari cara bagaimana mereka harus mencari berita ya, atau mencari sudut pandang untuk mengkapitalisasi bahwa ada narasi-narasi ideologis, narasi-narasi yang sifatnya keberpihakan kepada masyarakat. Tapi sayangnya bahwa apapun yang disampaikan narasi itu hanya kembali kepada romantisme sejarah ya, selalu mengulang-ulang sejarah ya, dengan tagline jas merah, jangan melupakan sejarah. Saya kira Pak Jokowi dan kita semua tidak pernah melupakan sejarah, tetapi memang harus ada yang dilupakan ya, begitu ya. Misalkan ya hangkangnya Pak Jokowi keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memang harus dilupakan ya. Ya. Saya dari awal mendukung Pak Jokowi, kemudian pernah kecewa juga dengan Pak Jokowi. Namun pada akhirnya saya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya adalah hari ini Indonesia masih berjalan dengan baik, dan meskipun banyak kekurangan di sana sini, yang kita lakukan hanyalah berdoa semoga Indonesia menjadi lebih baik dari hari ke hari dengan kepemimpinan yang baru, teman-teman. Saya kira saya nggak mau terus-terusan merasa kecewa terus dengan sesuatu hal yang sudah terjadi, dan kita harus perbaiki itu semua nantinya dengan pemimpin barunya, dan kita punya harapan baru. Walaupun
pada saat kemarin saya juga tidak mendukung Pak Prabowo, tetapi saya berharap Pak Prabowo akan melakukan segala sesuatunya untuk bangsa ini dengan cara yang baik, ya, menjadi lebih baik daripada pemimpin sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Dan ya, saya ucapkan terima kasih apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, baik itu yang pro dan kontra. Tentu seseorang itu tidak bisa menyenangkan atau memuaskan semua orang, saya tahu itu, dan saya selalu Pak Jokowi. Semoga penerusnya nanti Pak Prabowo akan jauh lebih baik. Dan saya orang yang mendukung IKN, teman-teman, karena saya sudah melihat Jakarta seperti apa, ya. Jadi IKN itu sesuatu hal yang harus dilakukan, karena kita melihat ke depan 50 tahun atau 100 tahun ke depan bagaimana keadaan Jakarta kalau dibiarkan ibu kotanya tetap dengan Jakarta. Semoga Indonesia tetap baik-baik saja dan mengalami kemajuan yang luar biasa di masa yang akan datang.